Gue datang waktu itu gue kursus Photoshop itu di daerah Kemang. Iya. Gue datang ke situ, gue bayar 600.000. Pas gue sampai, yang satu kelas sama gue tuh anak-anak SD bang. Sebenarnya gue ngedidik anak-anak di rumah juga pinter aja nggak cukup, lu harus kreatif. Pas gue udah bikinin guideline-nya, semua produk gue udah bikinin guideline di sana, ditendang gue. Kalau kualitasnya bagus, ya otomatis kuantitasnya nggak bisa banyak. Iya benar. Gitu. Kalau misalnya kuantitasnya sedikit, ya pasti kualitasnya juga bagus gitu. Nah, dia jual yang dengan foto sama dia jual yang pakai video nih. Beda harga. Beda harga dan beda pembeli. Iya benar. Gitu. Dan rata-rata yang pakai video jauh lebih tinggi penjualannya. Jangan nggak mau dikritik gitu. Gue lebih suka dikritik gitu. Oh jelek nih gitu. Jelek kita bagusin gitu. Jadi kalau misalnya udah nganggap punya dia paling bagus, sudah susah lah. Itu udah susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan tamu dari Sawangan Depok ya bang ya. Dari Sawangan Depok. Dia adalah profesional fotografer yang memang biasa nge-shoot. Kebanyakan sih seller online ya bang ya. Seller online yang di shoot dan jam terbangnya juga udah ya lumayan panjang. Pak Karib, Bapak dulu, bye. Kenalin diri. Nama saya Karib. Akhirnya setelah berapa lama? 2 minggu. 2 minggu kita janjian. Susah banget emang. Katanya padat banget. Sebenarnya bukan padat, cuman sok-sok disibuk-sibukin aja gitu biar terlihat sibuk. Jadi ya gitulah biar keren gitu. Emang masih banyak aja nih yang foto. Alhamdulillah masih ada bang gitu. Cuma jujur aja pas COVID itu bukan turun tapi apa ya, terjun payung. Bukan turun, ambles lah itu kan. Ambles hitungan ambles. Sekarang udah lagi pulih kan. Insya Allah sekarang udah mulai nanjak lagi, udah mulai ada beberapa seller yang mulai motret lagi gitu. Kebanyakan video tuh kemarin. Belakangan jadi semua seller itu jadi larinya ke video karena ada beberapa platform yang udah mulai tampilan pertamanya video, baru 3, 4, 5, 6-nya baru foto gitu. Tapi sebenarnya gini, karena kalau misalnya video memang lebih ngejelasin dari satu produk, betul gitu. Kenapa harus video? Ya gitu. Orang lebih meminimalis buat ngechat si penjual gitu. Jadi daripada foto ngechat. Kalau foto kan biasanya kan cuma ya halaman depan doang. Betul. Belakang doang. Tapi kalau video kan lebih hidup, lagi dipakai. Betul. Ini iklan gua tutupin. Iya. Itu iklan dikit-dikit ya kan. Dan biasanya teh botol sosro di sini. Teh botol sosro. Amin, nanti depan kesanain bisa banyak iklan di sini gitu. Diledekin iklan ini. Ini baru sablon bang. Amin. Baru kemarin dia mas ya. Kita baru sablon ini. Katanya harus iklan dong gitu. Beli minum dulu bang. Oke, siap. Anggur merah. Anggur merah lagi. Iya, anggur merah. Apa ya? Gold. Gold. Aduh. Berapa jam dari ke sini? Kalau tadi perjalanan ya lumayan nggak macet. Cuma 45 menit. Naik motor kan? Sini lumayan cepat kalau naik motor. Harusnya sih lebih cepat, cuman nggak tahu tadi kenapa rada-rada macet di daerah Pamulang situ. Itu memang dari dulu emang biasa macet bang. Iya. Situ. Terus jalanannya juga emang kagak kelar-kelar. Kalau misalnya boleh apa gue ngomong begitu? Boleh, nggak apa-apa. Udah kita emang nggak kelar-kelar kan? Bener kenyataannya nggak kelar-kelar. Gitu. Terus kadang-kadang ada satu tiang listrik di tengah jalan. Gitu. Waduh, itu bahaya banget tuh. Kalau di Jepang terkenal dengan tiang listrik di samping-sampingnya kan. Kalau di Indonesia sekarang udah mulai terkenal tiang listrik di tengah-tengah jalan. Iya, ada beton. Sama sih, di Sawangan juga masih ada beberapa. Kadang-kadang ada kolam ikan lele di tengah-tengah jalan. Itu jangan sampai dihilangkan bang. Itu harusnya tradisi. Ciri khas. Dan itu memang salah satu prestasi di negara kita ini. Betul. Gitu kan. Nggak ada di negara lain. Jangan dibuang identitasnya. Biarin kayak gitu.
Gak bakal diterima jadi tim sukses besok kita, Bang. Aduh. Gak ada sejarahnya kita jadi tim sukses. Bang, gue pengen tahu nih, awal mulanya waktu bikin fotografer tuh kayak gimana sih? Apa emang ujuk-ujuk langsung masuk ke fotografer? Atau emang tadinya abang sempat kerja dulu atau gimana? Dulu di tahun 93, ini udah lahir apa belum ya 93 ya? Umur gue berapa ya? 93 umur berapa? 93 itu umur 4 tahun. 4 tahun. Oke, gua udah mulai motret di studio kecil tuh, Bang. Dulu. Ya, gitu ikut di toko orang lah gitu. Udah mulai belajar motret. Nah, dari situ kita nanjak nih semua nih. Wah, gua kepengen ke studio yang lebih gede, gua pengen ke studio yang lebih gede, gua pengen ke studio yang lebih gede. Gitu terus. Sampai punya cita-cita, gua kalau belum bisa masuk di King Photo, gua nggak bakalan berhenti ngelamar kerja. Gitu. King Photo apa itu dulu? King Photo tuh dia sih teriaknya studio terbesar se-Asia Tenggara. Dulu pada zamannya. Iya, wedding fotografi tuh sama dia gitu. Emang keren banget. Biasanya tuh King Photo sama Tarsan Photo tuh berbarengan. Nah, kebetulan gue gede di situ, Bang. Oh, jadi sempat kerja di situ. Sempat kerja di situ di tahun 96 tuh udah mulai di situ. Terus banyak ilmu yang gue pelajarin di situ, bukan cuman tentang liputan, tapi gue pelajarin fashion fotografi, glamour fotografi, wedding fotografi, itu gue pelajarin semua di situ. Tapi sebelum gue masuk King Photo, gue udah ngelajarin yang namanya kamar gelap nih. Gitu. Kan enak nih kalau anak-anak zaman sekarang tuh kalau misalnya belajar foto udah pakai era digital. Iya, zaman dulu. Wah, zaman dulu tuh pakai film. Kita motret harus bener-bener pas, lightingnya harus pas, diafragmanya harus pas, speednya harus pas. Karena kalau misalnya nggak pas, artinya kita buang film. Pakai film kan? Film yang masih ada dulu, Bang, gua. Iya, ada film yang 135, ada film yang 120. Iya. Film yang 120 yang agak lebar segini lah. Itu pakai medium format gitu. Nah, kalau misalnya kita kebanyakan motret, film habis. Kita diomelin nih sama bos nih. Iya, zaman dulu kan. Kalau zaman sekarang enak. Tinggal hapus. Memori banyak, SD card banyak. Jelek hapus. Iya kan, sebenarnya dia ketawa. Dia ketawa ya, ada yang kesinggung. Bener. Kalau biasa, ya Allah, foto satu, Bang. Betul. Makanya zaman baru diambil satu. Betul. Zaman dulu itu sampai ada lelucon buat ya bercandaan orang-orang zaman orang-orang kamar gelap itu. Lu kalau misalnya pacaran sama orang tukang cetak hitam putih, wah hati-hati lu. Kenapa? Karena kita jago banget nih yang namanya masukin film ke dalam roll tanpa kelihatan apa-apa. Nggak boleh ada titik cahaya sedikit juga, nggak boleh. Kamar seadanya gelap, Bang. Itu kita masukin film buat kita proses nih sebelum kita masukin ke chemical. Anak zaman sekarang mana ngerti kayak gitu, kecuali mereka kuliah ya. Gitu. Dan itu pun juga kalau misalnya dipraktekin, gue berani adu. Gue setua ini gue berani adu, ayo main cepet-cepetan masukin film ke dalam roll, lu berapa detik, gue berapa detik. Oh, gitu. Masuk ke roll ke kamera itu tuh kan? Bukan. Jadi kita motret nih. Kalau misalnya hitam putih itu, kita kan prosesnya manual. Kecuali yang Ilford ya. Gue boleh nyebut merek nih, boleh? Boleh. Oke. Kecuali yang Ilford itu ada C41, ada yang proses tangan, proses manual. Nah kalau misalnya C41 udah masukin mesin kelar, proses, gitu. Tapi kalau misalnya yang proses manual, gitu, itu kita benar-benar bikin obat, Bang. Ada developer, ada stop it film, gitu. Nah sebelum kita masukin si chemical itu, ini film kita masukin dulu nih ke dalam tabung. Iya. Harus di kamar gelap. Coba bayangin kalau misalnya pacaran sama orang-orang tukang cetak hitam putih, kamar gelapnya aja dia jago. Buat nyuci itu kan, kalau gue kan misalkan si customer biasanya nyuci kan. Kenapa nyuci lu pegang itu, Bang? Enggak, kan nyuci kan. Gue biasanya dulu ya, di zaman waktu sekolah, gue mau cuci video. Itu kan biasanya cuci foto. Itu kan biasanya cuma hitam putih doang kan. Dan sekarang kalau misalkan kita ngeliat
dari lampu tuh digituin doang kan, digituin, oh bagus nih, bagus, padahal belum kelihatan kan hasilnya. Belum, karena itu kan nyebutnya negatif film. Sebenarnya juga ada positif film, ada slide namanya. Kalau positif film ya apa adanya kayak sekarang kita ngelihat digital. Itu cuma bedanya masih tetap film. Nah kalau negatif film itu kan kebalik, putih di sana ya hitam, hitam di sana ya putih, gitu, kebalik gitu. Nah kalau misalnya proses itu kita salah obat, udah kelar bang. Bayangin kalau misalnya satu hari ini misalnya kita ngabisin satu roll film isi 36. Si orang tadi ini udah nunggu nih. Ada yang janji satu hari jadi. Nyebutnya kilat gitu, kilat. Benar, foto kilat zaman dulu. Ada yang 4 hari jadi gitu. Apa jadinya kalau misalnya pas kita proses itu orang kita foto merem. Coba bayangin. Dia datang 4 hari kemudian, Mbak, foto ulang ya Mbak, karena kemarin merem. Gitu. Kenapa nggak difoto 2 kali Mas? Kenapa nggak difoto 3 kali Mas? Gua diomelin sama Cinanya. Karena lu harus irit film. Iya gitu. Betul. Dulu gue pernah punya punya trik bang. Isi film itu 36. Gue bisa bikin gue bisa bikin foto itu satu roll itu bisa jadi 40. Nah, gimana? Caranya sebelum kita masukin ke dalam kamera kan ada berapa frame yang harus kita buang nih. Jebret, crack, baru kita foto. Itu yang kita foto yang angka 1 tuh. Nah, waktu gue buang itu gue sambung. Jadi pakai film yang udah gue pakai, gue sambung. Jadi yang gue buang itu sebenarnya yang film udah kebakar. Gitu. Nah, di film pertama di 00 gue udah bisa dapetin foto udah di situ. Makanya Cinanya sayang banget sama gue. Gitu. Lu irit lu gitu. Irit. Zaman dulu banget kan. Biasanya kita numpukin ini, Bang. Numpukin apa ya? Klise ya namanya? Ya. Klise kan? Klise negatif. Kita lagi jalan-jalan kemana nih? Ini zaman gue dulu, Bang. Waktu SMA. Yang mana dulu yang mau kita cuci nih? Beres cuci kan? Ya, kita cuci cetak. Iya, kita cuci cetak. Terus kalau misalkan, dan kita juga foto belum tentu lihat hasilnya. Betul. Kadang juga dibilang apa ya? Ternyata pas di print, bukan di print ya dulu ya? Iya benar, dicetak. Pas dicetak kan? Pas dicetak kan jelek banget kan? Iya. Ternyata, jelek amat. Guanya kok gini amat. Sebenarnya gini bang, kita tuh kalau misalnya panen itu kalau misalnya habis lebaran. Iya bener. Habis lebaran itu kita panen. Ini anggaplah ini mesin nih. Ini roll nih udah kayak ban kereta nih. Roll yang harus kita proses nih. Iya. Terus kadang-kadang jujur aja gue bilangin, kita jahat juga kadang-kadang. Si operator ininya, operator cetaknya itu rada-rada jahat. Gimana tuh? So kita udah malam nih. Anggaplah misalnya toko tutup jam 9. Tapi si kokoh depan, kok bisa ditunggu gak? Bisa. Kok bisa ditunggu nggak? Bisa. Padahal udah jam 9:30 nih. Kita sebentar lagi udah mau tutup. Itu kadang-kadang film kita gini nih bang nih di kolong meja. Seret, kita bikin kebakar nih film, baru kita proses. Baru kita bilang ke depan, Pak, maaf ini nggak bisa dicetak, filmnya kebakar. Padahal tadi kita yang bakar. Gitu. Tapi kita tanya dulu ke orangnya. Ini foto apa? Foto jalan-jalan apa foto apa? Gitu. Tapi kalau misalnya itu wedding ya kita juga nggak berani juga. Iya gitu. benar. Suka kadang-kadang kayak gitu. Kalau misalkan datangnya malam-malam, ini gue bakalan dikomplain gak sih ini sama orang pada komentar nih orang enggak. Paling juga kita ya ada edit tapi dikit lah, ya, kayak edit dikit. Bang, ini nih kan kalau zaman sekarang kan udah enak banget nih, kayak tinggal foto aja kan. Gue juga ngelihat abang sering banget ngajarin seller. Yang memang sebenarnya notabene juga emang itu customer abang juga. Abang nggak takut gitu, nggak takut bahwa dia bisa atau dia pinter. Gini bang, ada ceritanya lagi nih. Ada ceritanya lagi. Di tahun 96-97 ya, Krismon tuh segitu ya. Benar. Kan itu era perpindahan juga tuh. Dari negatif ke digital. Ya. Teman dulu. Nah, banyak teman-teman gue yang tumbang bang. Kenapa tumbangnya? Dia nggak ngikutin zaman, nggak ngikutin eranya di digital gitu. Yang kekeh sama negatif film, yang kekeh sama cuci cetak, ya udah dia kekeh gitu. Itu aja. Dia nggak mau pelajarin ya kalau misalnya mau trade pakai digital harus tahu Photoshop dong. Gitu, harus tahu editing dong. Benar. Lu harus ngeh sama komputer sama nih. editing sama komputer. Nah,
gua termasuk orang yang gak terlalu engeh sama komputer. Gitu. Udah, gua pelajarin dong, Bang. Gua datang waktu itu gua kursus Photoshop itu di daerah Kemang. Iya. Gua datang ke situ, gua bayar 600.000. Pas gua sampai yang satu kelas sama gua tuh anak-anak SD, Bang. Yang ini yang pelajaran foto digital itu. Photoshopnya. Photoshopnya. Gua belajar Photoshop doang aja nih. Itu sekelas gua, anak SD, gua balik lagi, Bang, gua malu. Aduh. Selesai dari situ, gua belajar sama temen. Ada temen lagi main Photoshop. Saat gua lihat si komputernya dia ditutup, Bang, jebret. Saking nggak mau ngajarinnya. Saking nggak mau ngajarinnya. Dari situ gua bilang besok ilmu fotografi gua, ilmu Photoshop gua, ilmu Premiere gua, ilmu After Effects gua. Kalau misalnya ada yang nanya mau sampai jam 3 subuh, ayo gua ladenin. Kalau lu masih mau belajar, gitu. Hitung-hitungan duit, gua nggak ada hitung-hitungan duit. Karena gua pikir kalau gua ngasih ilmu ke orang, ilmu gua nggak bakalan habis, Bang. Bener sih. Ilmu gua bakalan bertambah malah. Karena gini. Ada satu orang nanya, otomatis kalau misalnya gue nggak tahu, gue jadi nyari dulu nih. Gue jadi belajar dulu daripada gue ntar salah jawabnya. Akhirnya kan gue jadi dipaksa buat belajar lagi. Buat nanya gitu. Nyari lagi. Jadi gue nggak pernah takut yang namanya ya seller gue ajarin motret. Ya oke lah, seller memang motret di live view. Ngomong-ngomong live view tuh tempat gue ya production service yang gue kelola sekarang. Nah. Seller gue ajarin cara motret yang baik gimana, cara pengambilannya kayak gimana, lightingnya kayak apa gitu. Padahal dia klien gue nggak bakalan takut buat ngajarin itu gitu, karena pertama mereka juga pasti sibuk sama urusan jualannya mereka. Benar. Dan gue nggak tahu hadisnya, nggak hafal banget. Pokoknya sebaik-baiknya pekerjaan itu ya jualan, kata Rasul gitu. Jadi tugasnya mereka udah jualan aja, yang motret gue aja gitu, Bang. Iya. Gitu. Iya kan, gue juga foto nanti sama apa kan? Iya. Jarang hijab. Tapi. Jarang tapi hijab kemarin. Tapi keren. Kisahnya juga lumayan lah. Udah keluarga kan, Bang ya? Udah. Anak lu ya? Anak 4 gue, Bang. Karena 4. Yang kedua kembar. Yang kedua kembar, yang pertama laki kuliah sekarang, terus yang kedua kembar, yang kedua kembar udah langsung jadi 3 dong. Nah sekarang ada si bontot kecil. Si bontot kecil nih. Iya, umur 6 tahun. Berarti paling gede udah SMA? Kuliah kan? Kuliah. Penerus bapaknya nih. Dia lebih ke musik, dia larinya. Larinya ke musik. Dia kuliah juga ambil jurusannya musik. Padahal anak itu nggak sekolah SMA. Maksudnya? Dia SMA nggak mau sekolah karena gue mau main musik. Bebas. Ya, oke. Paket C berarti ya? Gue kasih kebebasan, tahu-tahu dia dapat beasiswa. Lah gue kaget. Lu gimana caranya bisa masuk kuliah tapi lu dapat beasiswa? Kita harus punya ijazah SMA dulu dong. Iya benar. Akhirnya gua sekolahin paket C kan. Iya nggak masalah sih sebenarnya. Nggak masalah. Jadi sebenarnya gua ngedidik anak-anak di rumah juga pinter aja nggak cukup. Lu harus kreatif. Gitu. Iya benar. Sekarang tuh kalau apa ya? Kalau kita nggak kreatif juga ketinggalan juga, Bang. Ketinggalan, kelar. Gitu. Mau itu jualan kayak apa kayak gitu. Bang itu yang ini. Bang itu yang ini apa Dani? Tadi gue lupa nih. Gue lupa. Nah, oke. Yang itu live view. Kan Abang tadinya kan kerja tuh di Lazada. Bukan di Lazada, masa di Lazada kerjanya? Di mana dong? Abang kerjanya di mana tadi? Oh, di King. Tadi di King. Nah, Abang kan kerja di King nih. Setelah di King, kapan Abang keluar dan bikin live view sendiri? Oke. Ini kan perusahaan Abang sendiri dong? Ya. Nah, pas gua di King itu udah kelar, gua masuk ke dunia media nih, Bang. Gua sempat di majalah juga. Oh, di majalah dulu. Sempat di majalah juga. Sempat jadi kontributornya Femina pernah. Gitu. Terus ada beberapa majalah dari luar, Tatler, dari Hong Kong gua pernah. Playboy enggak? Gua curiga, Bang. Gue curiga soalnya ini muda mulu. Kayaknya Playboy enggak, tapi gua sering motret kayak gitu, Bang. Iya itu makanya energik banget kan kayaknya. Ada apa nih kan? Tuh. Nah, gua keluar dari situ, dari media pas 2011 akhir ada temen nawarin
ada perusahaan baru nih Iya. dari luar negeri, dia bergerak di bidang online shop. Zaman itu kan yang terkenal tuh cuman Kaskus. Terus foto apaan? Fotonya motretnya cuman motret produk doang nih gitu. Gue masuk ke situ, ke Lazada. Oh, di Lazada? Lazada, Jadi gue masuk di bener-bener, Lazada. sorry, itu mitra atau Enggak, gue jadi karyawan. karyawan Lazada? Karyawan Lazada. 2011 akhir, itu kan ada Lazada, ada Zalora. Iya, banyak tuh waktu Nah kan dia tuh kan brother sister kan, gitu. Nah itu satu kantor tuh di Bidakara situ. Iya. Nah gue di situ dari tahun 2012. Kita punya gudang waktu itu di Halim. Di Halim. Intirup, gitu, di Intirup, di gudang Intirup. Jadi sebenarnya Lazada, gue dari bayinya Lazada, Bang. Iya, belum. Dari cuman pengiriman kita cuman 40 hari itu. Sehari? Satu hari. Si Lazadanya? Si Lazada. Itu 40 kita udah dibikinin tumpeng. Gitu, karena kan ngebangun trust susah banget. Iya, Bang. bener. Gitu. Oke lah, lu bule. Lu perusahaan dari luar. Lu masuk Indonesia. Udah masuk gitu Indonesia. Terus trust orang kan masih belum ada belum. waktu itu, Bang. Waktu itu kan 2011. Baru dia doang kayaknya ya? Iya, gitu. Yang mempelopori itu baru dia, Lazada sama Zalora. Zalora, gitu. Terus ada lagi OLX. Bukan OLX dulu namanya. Toko Bagus. Toko Bagus. Toko Bagus. Terus gitu. Berniaga. Ya. Dulu tuh banyaknya tuh kayak iklan ini loh, kayak ke koran-koran gitu kan. Sebenarnya kayak lebih ke forum sih kalau gue bilang. Kalau dulu Kaskus. Kaskus kan kayak gitu. Nah, semakin banyak nipu-nipu. Betul, gitu. Nah, di saat orang nggak percaya sama yang dulu kan kita harusnya COD. COD-an biasanya. Harus COD-an karena gue nggak mau main langsung transfer aja Iya, nih. Malah ada rekening bersama dulu kan. Benar. Pokoknya ngebangun trust di Lazada yang gue inget itu, wah susah banget, Bang. Berat. Gue satu hari itu sampai gue rindu motret, jujur aja. Karena barang yang gue foto juga nggak ada, belum ada. Karena dulu dia udah nggak open seller ya? Belum, dulu tuh belum ada marketplace. Dulu tuh bener-bener dia memang produk Lazadanya kan? Memang produk yang Lazada yang jualan. Iya, betul gitu. Nah, itu semakin maju 2016 gue cabut dari Lazada. 2016. Itu pun setelah dipegang sama Alibaba ya. Gitu. Dulu kan belum dipegang Alibaba, gue masih enjoy itu. Nah, jadi gue bikinin dulu nih standarisasi nih. Gitu. Lazada itu gue buat diundang ke Singapura buat bikin standarisasi motret nih. Motret produk ini harus begini, sepatu harus begini, tas harus begini. Kita bikin ini standarisasinya. Kebetulan, jadi setiap minggu nih ada review nih, Bang. Dari Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia biasanya. itu semua tuh kita kita meeting tuh pakai Skype tuh dulu. Zaman dulu. Nah kebetulan Indonesia nih paling minim kesalahan, kayak misalnya tabletop kotor, terus bentuk tas yang nggak bagus. Kita tuh dapat bagus melulu gitu. Ini kenapa sih kok Indonesia bagus-bagus sih gitu. Nah gue akhirnya diundang ke sono. Padahal bahasa Inggris gue belepetan. Belajar ke gua, Bang. Gitu. Belepetan. Sama lebih parah. Gue sampai bawa temen yang harus ngertiin ngomong, Bang. Gitu. Yang lucunya pas sampai di Singapura, gue motret model di sono. Itu bocah nggak taunya mamanya orang Singapura, bapaknya orang Bintaro. Si model tuh, si model yang ada di Singapura, dia nanya, tadi yang dari Indonesia mana? Ya udah, gua ajak ngobrol bahasa Indonesia. Gitu. Si mamanya? Bukan si modelnya bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia karena dia bilang sering datang ke Indonesia gitu. Pas gua udah bikinin guideline-nya, semua produk gua udah bikinin guideline di sana. Ditendang gua. Sebenarnya sih bukan ditendang, salah juga kalau misalnya gua tendang. Dia bikin Singapura itu nggak ada studio. Berhasil. Malaysia nggak ada studio, berhasil. Vietnam nggak ada studio, berhasil. Sampai terakhir di Indonesia nggak ada studio. Nggak ada kan sekarang? Paling lama yang dibantai studionya itu Indonesia. Gitu, karena di saat kita udah pada ketar-ketir nih.
wah anjir, semua negara udah nggak ada studio dibubarin nih. tuh studionya. Iya, tinggal divisi studio tuh yang ada di Indonesia doang. Gimana caranya biar kita nih nggak di-cut nih? Gue rembukan sama temen di studio. Kita buat video aja beh gitu. Dulu tuh gue di Lazada dipanggilnya Babe bang. Gitu, gue nggak tahu mungkin kebangetan tua kali. Enggak, Sampai COO-nya, COO di gudang itu manggil gue Babe. Iya, Babe. Gitu. Babe gitu, manggilnya kayak gitu. Ya udah, pas gue keluar dari Lazada, gue dapet hitung-hitungan pesangon gede sebenarnya. Cuman akhirnya gue nggak diturunin pesangon itu. Kenapa? Oh, gara-gara keluar. Bukan, iya gue disuruh ngundurin diri gitu. Tapi dengan catatan, oke, Pak Karib silakan tanda tangani ini pengunduran diri. Terus nanti kalau misalnya Pak Karib bikin perusahaan, 20% retail Lazada yang motret Pak Karib gitu. Alhamdulillah gue jalan. Tapi sebenarnya gue juga nggak dikasih 20% dari retailnya Lazada gue yang motret, enggak. Tapi gue dikasih akses, dikenalin semua city leader gitu, makanya bisa ada di city leader inilah, city leader itulah gitu, termasuk di Tangerang. Gue bisa akrab sama Bang Rojak kan gara-gara akses dari Lazada. Oh, tadinya gitu. emang di sana di Lazada. Di Lazada gitu. Sekarang dia lebih ke situ ya, ke apa? Ke mitra kan? Lebih ke mitra sekarang. Jadi pas udah gue kelar dari situ, ya udah gue bikin perusahaan sendiri, bikin live view. Dapat 20% dari Lazada, tapi gue juga nggak berhenti sampai situ. Ada beberapa temen yang dulunya di Lazada pindah ke Tokopedia, ya udah gue tarik gitu. Ya lu main motret ke gua lah gitu. Ada yang pindah ke Zilinggo, ya lu motret ke gua lah gitu. Ada beberapa yang pindah ke Grab. Alhamdulillah Grab sampai sekarang masih jalan sama kita. GrabFood itu kita yang motret. GrabFood Kayak kita yang makanan motret. Gitu kan? Makanan buat aplikasinya mereka. Oh, buat banner dia apa buat seller? Aplikasinya. Aplikasi. Jadi kalau misalnya seller yang mereka nyebutnya sih bukan seller, mereka menyebutnya merchant ya. Merchant. Si merchant yang terpilih dari GrabFood itu kita yang motretin. Jadi nanti si merchantnya datang ke abang? Enggak. Kita beli ke merchant. Misalnya anggaplah soto siapa di sini misalnya terkenal. Kita foto, kita beli soto itu. Misalnya ada 10 menu sotonya. Kita foto, tinggal kita balikin ke Grab. Nih gue kemarin belanja soto sampai segini, dirembes gitu. Nah kan itu kalau misalkan foto, sorry kan kalau misalkan soto kan namanya makanan kan suka berantakan bang. Kita plating di studio. Jadi biasanya kalau misalnya si merchantnya mau ngirim makanan, kita kasih tahu dulu. Kuahnya dipisah ya, togenya dipisah ya, kolnya dipisah ya. Lu nggak kayak mie instan itu kan? Enggak. Di fotonya ada telur, ternyata pas dibeli nggak ada telurnya. Iya, hampir kayak gitu. Makanya setiap kali pemotretan makanan, lu jangan sekali-kali makan yang habis difoto, Bang. Itu pasti diacak-acak. Jadi kalau misalnya kita mau motret mie nih, biar kelihatan banyak, sebenarnya bawahnya itu tisu. Iya, tisu. Gitu. Biar mie-nya banyak gitu. Coba aja buka kalau misalnya kebohongan publik itu. Kebohongan publik. Tapi kan setidaknya orang pas ngeliat foto ngiler dong, gitu. Tapi produknya tetap ada kan? Nggak ditambah-tambahin misalkan contoh kayak telur. Enggak lah. Karena buat aplikasi. Kalau buat aplikasi kan ntar si calon pembeli gimana? Misalnya dia mau beli apa nih, nasi goreng ada telur ceploknya. Ternyata nggak ada. Iya, kecuali memang ada paketnya. Ada tambahan telur atau apa kayak gitu. Indomie tuh kan, Sarimi apaan loh? Orang gue beli Indomie nggak ada telurnya di dalam. Bang, lu pelit banget sih Bang. Lu sendiri lah. Itu nggak sesuai nih ya. Di sininya ada. Gila. Ada ayam, katanya ayam. Ada bumbu goreng. Pas giliran kita buka aja nggak ada ayamnya. Ini bener sayurannya tuh. Ayamnya garing, sayurannya garing. Tapi enak. Tapi lihat di fotonya keren. Indomie tuh makanan paling enak Bang. Iya, emang paling enak itu. Gak ada telurnya juga gitu doyan. Ini kita nggak diiklanin apa nggak di endorse apa sama Indomie? Gak ada sama ini. Aduh. Dari tadi kita banyak nyebutin brand lu Bang. Paling kagak ya harusnya mereka. Gak apa-apa Bang. Harusnya kali aja kita di endorse sama dia ya, Bang. Ya harusnya. Enggak lah. Iya bener. Udah kita iklanin. Oke Bang, dia kan habis keluar dari Lazada dan bikin tim kan. Ya. Nah itu mulainya itu di berapa tim Bang? Yang tim inti itu 7 orang. Nah kalau keseluruhan
itu sekitar 28. Sekarang? Ya, 28 orang. Sekarang 28 gue nyebutnya bukannya karyawan, Bang. iya tim. Gue nyebutnya teman kerja. Teman kerja lah, rekan kerja. Kalau tim juga sama lah, lebih enak Iya, kayaknya tim. lebih enak lebih tim. Itu berapa? Berarti 28 tim, apa aja sih Bang kerjanya? Semua rata-rata fotografer. Jadi dia yang edit juga? Enggak, kalau editor itu ya yang 7 tim tadi yang inti itu yang ada di kantor. Gitu. Jadi dia yang edit. Ya, kalau misalnya GrabFood itu gue kerjain mereka di studionya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Di rumahnya si fotografernya. Si merchant apa si fotografer? Si fotografer. Jadi misalnya kita bagi zona nih. Misalnya bagian Tangerang Selatan siapa nih yang megang fotografernya? Jakarta Barat siapa yang pegang? Iya. Jakarta Selatan siapa yang pegang gitu. Jabodetabek itu gue punya tim semua. Gitu. Jadi dia yang foto. Ya, ada satu fotografer yang standby di satu titik gitu. Jadi semua merchant yang ada di Bogor ya udah nih, berarti motretnya sama dia. Sama dia itu ya, satu. Gitu. Jadi per regional aja. Iya benar. Iya, per zona kan. Nah, dia store image. Suara apa tuh? Boeng kayak gua. Editor gue mau nonton game. Pokoknya jangan diedit lu. Aduh. Nonton TikTok lagi. Konyol banget ya? Ya, sorry. Mereka store image ke kita tiap hari. Gitu. Dari situ baru diedit di studio di kantor. Jadi setelah dia foto baru masuk ke studio. Ya. Gitu. Tapi standarisasi ya tetap kita kasih juga. Motret keluarganya mie harus begini, motret keluarganya bakso harus begini. Goreng-gorengan harus begini. Beda-beda gitu. tuh. Beda-beda. Nah, itu kayak gitu tuh emang ada ilmunya, tutorialnya atau gimana sih, Bang? Lu cari referensi apa dari buku atau? Kebetulan karena ini project pilotnya si Grab. Jadi dia maunya kayak gini ya udah gitu. Sebenarnya kalau misalnya buat motret makanan gregetan. Gregetan maksudnya gini. Yang kita kepengen nih, motret makanan tuh nggak gini gitu. Motret makanan tuh lebih ke wah harus ada ngeblur lah, apalah harus ada asap lah ceritanya. Close-up-nya yang ekstrim gitu. Tapi ya dia karena kebutuhannya buat aplikasi jadi maunya ya biasa aja. Ya dari 45 derajat atau dari top gitu. Kecuali pas hero itu biasanya buat tampilan si aplikasi depan gitu. Biasanya hero itu jagoan dari makanannya dia, dari makanan si merchant. Si merchantnya pasti ada. Pasti ada. Karena semua aplikasi kan misalnya kita buka satu merchant nih, itu pasti ada tampilan yang paling bagus yaitu hero-nya. Paling kita main di situ aja. Selebihnya kita motret biasa gitu. Berapa lama tuh, Bang? Kalau misalkan nih dari kita foto nih, misalkan ada beberapa, kalau 10 deh. 10 foto di saat prosesnya lagi foto, terus sampai benar-benar si merchant itu nerima foto itu berapa lama biasanya? Kita langsung uploadnya itu langsung ke Grab. Oh, jadi Grab si merchant nggak dikasih? Si Grab sendiri yang upload karena ini project pilotnya dia. Kalau seller, misalkan kalau seller yang kita kerjain sekarang itu 3 hari paling cepat, 5 hari paling lama. Gitu. Ya, itu udah setelah barang sampai di studio ya. Gitu. Barang setelah sampai studio, dipoto sampai editing 3 hari biasanya. 3 hari sampai 5 hari gitu. Kecuali yang video ya. Nah, belakangan kan lagi mulai ramai itu video. Nah, video ternyata agak sulit juga, Bang, gitu. Karena gini, kadang si tim di kantor nih ya gregetan juga gitu. Gue mau bikin yang lebih bagus nih gitu. Ati nih mak, gue nggak mau cuman begini doang gitu. Tapi kan kebutuhan seller kita juga kan kualitas sama kuantitas nggak bisa jalan bareng nih. Benar. Mau mana duluan nih? Kalau kualitasnya bagus, ya otomatis kuantitasnya nggak bisa banyak. Iya benar. Gitu. Kalau misalnya kuantitasnya sedikit, ya pasti kualitasnya juga bagus gitu. Nah, ini kan nggak bisa jalan bareng. Jadi kita kasih tahu ke seller juga agak-agak ribet. Maksudnya, ya kalau misalnya video memang pasti agak lama kita ngeditnya gitu. Nanti jadi sekarang lebih ke video kan? Lebih ke video. Nanti contohnya ada nih di video ini pendek. Hasil dari live view itu sekarang dia lagi main project video yang memang yang tadinya cuma foto sekarang lebih ke video ya. Lebih ke video. Banyak juga tuh gara-gara seller posting gitu kan. Iya gitu. Tapi banyak sebenarnya kayaknya itu kalau yang video itu lebih banyak main bukannya buat marketplace kayaknya ya.
Buat apa? Buat ini, buat Facebook Ads, Facebook Ads, internet marketing. Biasanya sih gitu sih. Instagram, landing page kan biasa pakainya kayak gitu Iya, kan. iya betul. Karena ada beberapa platform yang kayaknya sih belum nyiapin. Sebenarnya gue bilang gue visioner. Dulu tahun 2015 gue udah sempet nawarin bang ke Lazada. Gue nawarin bukan video tapi foto 360. Gitu. Jadi kalau misalnya orang mau beli gelas nih, gelas itu benar-benar bisa muter begitu kan, 360 gitu. Cuman waktu itu bilangnya internet masih belum support gitu. Jadi oh ya udah, akhirnya pakai foto aja. Nah pas sekarang mau nggak mau harus begitu kan? Karena ada beberapa seller yang teriak juga, maksudnya dia jual yang dengan foto sama dia jual yang pakai video nih. Beda harga. Beda harga dan beda pembeli. Iya benar. Gitu. Dan rata-rata yang pakai video jauh lebih tinggi penjualannya. Gitu karena harganya yang tinggi juga bisa. Harganya ditinggiin bisa karena gini, ya anggaplah misal ada beberapa gua ngerjain jam tangan. Itu sebenarnya jam tangan ya palsu sih sebenarnya. Iya, nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi karena ngelihat video jadi bagus banget hasilnya. Jadi kayak kelihatannya itu mahal. Betul, gitu. Udah gitu di kantor itu ada editor gua. Wah lah, tesnya emang tinggi banget, canggih banget itu anak. Gitu. Jadi jam tangan Rolex abal-abal. Dikasih kayak orkestra gitu. Itu jadi mahal banget, Bang. Gue berharap asal Rolexnya bilang ini bukan punya gua nih gitu. Asal jangan kena take down lagi gitu. Kayak gitu. Pokoknya videonya tesnya juga lumayan kan? Tes video. Harusnya sih gitu karena nggak gampang bang. Bukan cuma sekedar nyusun gambar aja, nggak gitu. Pantesan editor gua ngeluh mulu bang. Apa sih? Apa sih kata dia? Aduh. Berarti lu ngejelasin tentang ya derita dia lah. Ya. Sebenarnya iya kayak tadi gue bilang bang, bukan cuma sekedar nyusun gambar gitu, tapi kan ini mau enak apa enggak orang nontonnya gitu. Apalagi kita podcast kayak gini. Iya. Yaelah, kalau misalnya nggak canggih-canggih amat nih ngeditnya, orang kan bosen bang. Iyalah benar. Gitu. Kalau misalnya orang disuruh nonton, ya mending kalau mukanya pada ganteng, gitu udah muka udah tua, ubanan gitu. Orang juga bahasanya bahasanya seller tuh daging kali ya. Iya. Gitu. Ini isinya daging apa enggak gitu. Iya benar. Kalau misalnya isinya nggak daging, males orang nontonnya bang, gitu. Iya biasanya. Kayak gitu. Gak kepikiran buka channel YouTube? Belum. Kalau anak udah ada channel YouTube. Kan banyak tuh yang sekarang misalkan untuk teknik fotografer, teknik video. Kepikiran buat bikin channel YouTube sih enggak. Cuman kalau misalnya ada komunitas seller, entah itu Lazada, Tokopedia, Shopee, mereka mau bikin kayak pelatihan fotografi, ya gue sih ayu-ayu aja bang gitu. Cuman kalau bikin channel YouTube yang di belum. Gue bingung deh bang. Kayak apa sih? Kayaknya kalau di Cina tuh seller-sellernya foto-fotonya tuh gila-gila banget ya. Gila-gilanya kayak gimana nih bang? Kayak apa ya? Dia tuh bener-bener totalitas banget gitu bang. Kayak misalkan contoh dia cuma jualan, anggap jualan bunga ini deh. Oke. Bunga ini misalkan dia bener-bener kayak kita tuh kayak pengen beli banget gitu. Kayak bener-bener kan kalau di Indonesia kan masih banyak, mungkin hanya 5% lah sellernya. Ini menurut versi gue ya. Mungkin kira-kira hanya 5% yang baru melek buat ngebagusin foto. Oke. Kadang cuma mungkin karena terbatas juga dia ya budget. Karena cuma hanya karena tag aja udah pakai handphone. Kadang sambil ditegang tangannya juga kelihatan ya kan. Tegang kelihatan nih tangannya nih dimasukin ke foto toko gitu kan. Tapi gue lihat di seller Cina itu rata-rata yang dari barang-barang sana benar-benar profesional, benar-benar bahannya dari mana, ininya dari mana, kelihatan kan. Terus detailnya kayak gimana. Niat-niat lah pokoknya ngerjain. Niat-niat lah orang-orang sana, walaupun cuma jualannya, maaf, harga barangnya cuma ya 500 rupiah lah gitu. Bang, ngejelasin ke seller, ngedukasi seller buat tampilan tokonya biar bagus, itu susah banget bang. Susah, gue rasain gitu. Di komunitas Tokopedia, komunitas Lazada, itu susah. Dan
selalu mereka beranggapan mahal gitu. Bener. Karena sebenarnya mereka nggak mikirin nih, misalnya gini, anggap dia jual gelas. Kita foto misalnya, anggaplah satu SKU misalnya 50.000. Oke. Pikirannya dia, gue mau trade gelas ini 50.000, tapi dia nggak pikirin gelas ini dia punya stok berapa. Anggap dia punya stok 10. Iya benar. Itu artinya 50.000 dibagi 10 sebenarnya. Iya. Gitu. Berarti Harusnya cuman kan kebagian 5.000 nih sebenarnya per foto. Karena belum semua seller mereka jualan harus ada biayanya semua nih. Ini gue jual 50.000. Karena di 50.000 itu ada biaya pengiriman 5.000, biaya foto 5.000, biaya ini harusnya sih kayak gitu. Nah, bikin seller kayak gitu itu belum. Edukasinya gitu. Belum kali seller-seller kita. Edukasinya emang ada. Sampai bahkan yang ya masih banyak yang ambil foto orang. Iya, itu yang nggak asik juga tuh. Banyak banget loh kayak di. Ada beberapa orang ya suka-suka aja fotonya diambilin gitu, karena ya nggak apa-apa. Lu ambil foto gue ya. Makanya dikasih watermark, tapi watermark sekarang juga kan bisa ada aplikasinya. Dihapus, aplikasinya gitu. Ada kelihatan. Iya, nyolong niat gitu. Aplikasinya ada, bisa dihapus watermark. Nggak bisa juga. Mental kali ya. Lebih ke mental itu, Pak. Iya, gue kalau ngomong bilang mental pencuri ntar. Iya, emang benar. Iya. Emang nyolong juga kan, kasihan juga yang udah. Ya, jangan sampai kita juga ntar YouTube-nya di take down gara-gara kita ngomongin emang mental pencuri. Jangan. Enggak, kita ngomong gitulah. Ini sambil suatu saat mudah-mudahan seller-seller penonton gue yang ada seller ya mulai mikir konten, ya kan, mulai memperbaiki. Betul, gitu. Biar ya kita aman. Produksi kita sendiri gitu. Iya. Tapi ya jujur aja. Temen-temen seller yang Cina itu banyak ngebantu, Bang. Gitu, yang Chinese tuh banyak ngebantu gitu. Pokoknya mereka ngejualin live view juga, ngejualin gua juga gitu, ngebantu jualin ya maksudnya. Terus ada beberapa yang suka cerita kalau misalnya di Cina tuh misalnya anggaplah misalnya dia jualan baju. Ya udah dia jualan baju aja karena tukang benangnya ada. Tukang bahannya ada. Bener. Tukang jahitnya ada gitu. Nggak kayak di kita kan rada ribet. Iya. Jualan baju laku, gue sekalian jualan benang deh. Iya benar. Gue sekalian jualan mesin jahitnya deh. Bener. Gitu. Iya. Kalau di sana kan begitu. Udah jadi ada semua tuh jadi maju bersama gitu. Bukan serakah. Harus gitu. Semuanya harus gitu. Untung aja fotografi rada-rada ribet, Bang. Iya, kalau bisa gue juga bisa. Kalau misalnya fotografi nggak ribet, gue rasa ditiru banyak orang. Iya benar. Dan sebenarnya production service sekarang itu ya banyak banget, Bang. Banyak yang ngejamur nih. Iya benar. Bisnis fotografi. Fotografer. Dia nggak tahu standarisasi, nggak tahu lead time, gitu. Karena kalau misalnya kita ngerjain buat e-commerce, beda. Ya, gitu kita harus main lead time nih. Kita janji 3 hari ya beneran harus 3 hari karena besok mau upload lah atau apalah gitu. Terus mereka nggak tahu standarisasi, gitu. Taunya misalnya gini, wah gila invoice Pak Arif tinggi banget nih, gitu. Lu nggak tahu, gua harus sewa model. Sewa model bule kan udah mahal sendiri, Pak. Sewa model, terus biaya editor mahal kan. Banyak lah. Mereka mikirinnya invoice-nya gede aja, gitu. Makanya semua pada bikin, gitu. Tapi kalau udah ngomongin standarisasi, lu seberapa cepet bisa ngerjain ini, gitu. Tapi mungkin ada yang beberapa seller yang kayak mutusin foto sendiri juga dia mungkin karena stoknya mungkin terbatas. Iya. Gitu. Jadi kayak misalkan dia nih misalkan contoh nih kayak gue juga jual barang tas sofa kan. Misalkan nih motif ini kita nggak tahu nih motif ini tuh panjang atau enggak kan. Itu mungkin gue akuin misalkan gue mau takut foto studio. Takut ya gue baru foto stoknya kan sisa 10 nih 20. Baru aja foto kelar. Stoknya dari pabrik ada kan. Jadi kayak mungkin agak sindrom kesana lah, mungkin agak takut juga. Iya, makanya ada beberapa kesempatan gue suka ngajarin teknik foto yang sederhana. Gitu. Mereka nggak perlu beli lighting yang canggih-canggih. Mereka cukup pakai kontainer bisa, pakai kardus bekas juga bisa. Pakai box juga bisa. Pakai box juga bisa. Lagian box light itu juga kan udah banyak dijual di online. Di online juga udah banyak. Udah banyak gitu. Cuman permasalahannya
mau seberapa ribet gitu. Iya benar, karena kan orang itu ya seller kan cuma fokus jualan. Harusnya fokus sama Ngapain harus jualan ke gitu. produksi? Kecuali misalnya dia punya tim sendiri yang ngurusin kontennya mereka gitu. Benar. Tapi kalau menurut gue juga ya nggak masalah juga bang gitu. Karena gue yakin rezeki pasti ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Nggak mungkin ketuker, rezeki itu nggak mungkin ketuker. Tuh. Gitu. Gue juga nanti mau ituin foto apa yang model cowok. Model cowok untuk? Ya untuk produk lah, ya kan? Kemarin biasanya berapa tuh satu produk? 5 foto. Satu produk itu kita ambil 5 frame. 5 frame, tapi kan orang doang kan? Maksudnya? Hanya angle orangnya kan? Iya. Nah, gue pengennya ada angle yang di baju tanpa orangnya. Terus ada yang lagi dilipat. Bukan orang tanpa bajunya ya, bukan ya? Itu main cewek kali. Kadang-kadang ya kan. Gitu bang. Biasanya 5 frame. Lagi mau buat project sih sana. Oke. Tapi ya gitu. Kendala utamanya itu ya pasti di model. Model. Kalau misalnya kita mau pakai model ya, itu makanya ada beberapa yang menyiasatinya pakai manekin. Gitu. Jelek lah malah. Nah, tapi ada kelebihan, ada kekurangan juga. Kalau misalnya kita pakai manekin, ya otomatis kita nggak sewa model. Tapi kalau misalnya sewa model, ya lumayan harganya. Gue masuk nggak standarisasi model buat live view? Dengan ketampanan gue kayak gini bang? Gue boleh nggak jawab, boleh bang. Aduh gue kan mau pengen jadi model kan? Muka gue nggak standar berarti kan? Tapi sekarang canggih-canggih loh bang. Selebgramnya juga canggih-canggih. Iya, ngasih harganya canggih-canggih. Mereka tuh udah kenal duit. Sekarang kan? Sekarang. Gitu. Selebgram adalah gua nggak perlu sebut nama, tapi dia tuh gede sama gua. Gitu. Gua nggak bilang lu gede sama gua, enggak. Cuman maksudnya kemarin lagi jatuh-jatuhnya lu sering gua foto. Gitu, sering gua foto. Mulai nanjak lagi, mulai banyak uploadan di mana-mana, mukanya udah mulai terkenal. Sekarang setengah harganya. Harganya naik. Gitu, iya. Model Cewek. Gitu. Selebgram. Dan selebgram sekarang udah ngerti duit semua. Iya benar. Gitu. Kita lagi susah aja kan, nggak apa-apa lah kita dibayar segini juga. Iya, gitu. Udah naik aja. Udah naik. Usulan gitu kan. Tapi terus nyari lagi. Banyak bang, banyak. Biasanya komunitas model juga ada. Gitu. Cuman kan ada beberapa yang model yang tematik sama model yang buat online shop beda. Karena kalau misal, anggap lagi nih, nggak usah model yang lokal, model yang luar negeri aja. Kita tanya nih, baru nyampe dia di studio kita tanya, lu lulusan Cina bukan? Bedanya apa? Karena kalau misalnya dia pernah motret di Cina, itu artinya satu hari dia harus motret 500 SKU. Coba lu bayangin, berapa kali ganti baju? 500 kali ganti baju bang. Serius emang di sana? Serius. Di Chinese di Cina kayak gitu bang. Jadi kalau misalnya dia motret di sini di Indonesia, kalau dia udah lulusan Cina, udah nggak perlu kita atur. Dia udah ganti sendiri, udah nggak rewel. Tek, jadi bang. Set 500 SKU sehari dia. Itu posenya yang dia kasih ke kita, nggak ada yang gagal. Posenya udah pasti bagus kan? Udah pasti bagus, nggak perlu satu pose itu kita shoot 2 atau 3 kali, nggak perlu. Jebret dia robah gitu. Di ini ya yang lulusan luar negeri. Harus lulusan Cina ya. Kenapa harus lulusan Cina? Karena mereka terbiasa dengan satu hari 500 SKU. Udah biasa. Keren banget tuh modelnya. Karena ada beberapa model bule yang kalau model sini gimana? Nyiapin tukang urut lu? Manja bang. Ya iya nyiapin tukang urut kan? Serius. Iya. Kita motret model bule sama model lokal beda. Harga juga beda. Iya. Lebih mahal lokal loh. Iya sih. Soal kuantitinya dia dikit kan. Satu lagi keuntungannya kalau kita pakai bule. Dia bilang, lu mau makan apa? Gue makan salad. Kita kasih aja karedok. Loh, salad bang, saladnya Betawi. Dan dia bilang ini enak banget. Itu padahal kita kasih karedok. Gitu. Murah kan? Iya. Nah bang, gitu, sorry. Itu kan kalau bule ini. Itu emang dari bule lu datangin langsung, dari luar negeri lu datangin langsung apa di sini? Ada agensinya. Oh jadi emang dia stay di sini di Indonesia. Stay di sini, gitu. Ya sebenarnya itu juga peluang bisnis buat teman-teman nih yang pada mau buka agensi. Tapi ya gitu, kita harus
ngurusin mereka tinggalnya di mana, terus kasih uang jajan selama seminggu misalnya, gitu. Apartemennya. Bagi hasil. Apa bukan emang karena dia misalkan kerja di sini atau Enggak. mahasiswa di sini? Enggak. Mereka memang sengaja datang memang buat jadi model. Hanya buat jadi model aja. Iya. Kebanyakannya negara mana? Uzbek, Bang. Uzbek. Tapi kalau sekarang sih udah hampir semua ya. Rusia juga ada. Ada model Rusia. Iya, banyak. Argentina juga banyak gitu. Tapi ya gitu. Kalau misalnya orang agensi ya harus nyiapin semuanya. Nyiapin apartemennya mereka gitu. Terus biaya hidup dia di sini. Tapi kalau gue bilang sih masuk, Bang. Kalau misalnya ya nggak tahu ya, kalau misalnya COVID gini nggak tahu deh. Cuman kemarin ya itu rame. Kadang kita misalnya booking, anggaplah misalnya model dari mana gitu, Abdul Rojak gitu misalnya kan. Kita booking dia nih. Satu minggu bisa full dia. Full ada di situ. Bukan, kita nggak dapet dia. Bisa nggak nanti minggu depan aja? Gitu. Waktunya gitu. Kadang itu juga jadi masalah karena misalnya gini, ada beberapa seller yang udah tahu nih baju koko gua pantasnya dipakai sama si ini, model ini, gitu, model ini. Mereka kan nggak kenal nama kan, Pak bisa nggak modelnya kalau ini, gitu. Pas giliran kita booking si model itu di agensi, ternyata dia full book, gitu. Nunggu lagi. Itu sebenarnya jadi kendala juga. Ya palingan kita kasih opsi lain. Nih ada model lain gitu. Lebih banyak cewek apa lebih banyak cowok tuh kalau model? Cewek. Lebih banyak cewek. Lebih banyak cowok cewek. mah dikit kayaknya. Cowok dikit. Palingan ya kalau misalnya musim lebaran ya pas baju koko gitu. Kan untungnya pakai model bule itu jangankan baju mahal, Bang. Daster aja. Daster kalau udah dipakai bule enak. Iya benar. Lebih ketawa aja tuh. Aduh, dia ketawa mulu nih, video gue jelek nih gitu ya. Biarin dia Bang begitu. Kita gak ada cutting, Bang. Gak ada cut. Jadi langsung aja. Biarin dia kayak drama. Enggak, berarti alasannya begitu, Was. Lu wajah dia cepet tua gara-gara dia nggak lihat, dia lihatnya muka gua doang, Bang. Wajah abang ini dia awet muda, Uzbek semua nontonnya kan. Hidung-hidungnya mancung lah ya kan. Iya, makanya gue jadi hidungnya megar begini gara-gara karma sama mereka. Karma mereka. Bang, itu kasih tips dong, Bang. Kasih tips ke teman-teman yang ya mungkin satu profesi lah dengan abang. Bisa survive lah dengan dari 93 lah. Sampai sekarang kan beda generasi dan beda ya apa ya, sekarang tuh udah benar-benar 4.0 lah istilahnya. Abang masih bisa survive lah di sini. Masih bisa ngikutin zaman. Pokoknya gini, Bang. Inovatif iya. Kreatif iya. Udah cuman itu doang. Karena kalau misalnya kita nggak inovatif, kita nggak kreatif, kelindi, Bang. Gitu, kelibas kita. Gitu. Sekian banyak orang yang ya itu kelindes sama zaman banyak. Iya, Bang. Banyak banget gitu, banyak banget juga. Gitu. Ada orang yang nggak mau ngikutin tren, ya dia mau caranya aja gitu. Tapi kan teman-teman di kantor, gue juga ngambil anak muda gitu. Kalau misalnya ngikutin pola yang tua, kita juga jadi agak gitu. Kadang gue juga stuck di ini di pemikiran. Mereka kan masih muda nih, masih fresh gitu. Jadi kadang-kadang idenya udah kita campur aja gitu. Kita ambil gitu, bagus juga. Gitu. Sama apa ya? Jangan nggak mau dikritik gitu. Gue lebih suka dikritik gitu. Oh jelek nih gitu. Jelek kita bagusin gitu. Jadi kalau misalnya udah nganggap punya dia paling bagus, udah susah lah. Itu udah susah. Pokoknya kalau dia udah mikirnya punya gue udah terbaik. Udah terbaik itu. Makanya gue nggak pernah bilang gue puas, nggak pernah gitu. Karena kalau gue puas udah, gue sampai situ. Gitu. Pokoknya terus harus belajar aja. Terus harus belajar. Sekarang gampang kok, YouTube juga banyak. Udah banyak. Cara belajar Photoshop, cara belajar Premiere, cara belajar fotografi juga banyak. Belajar lighting banyak. Tergantung kita mau atau enggak. Itu Bang. Di bule itu, orang-orang bule kalau bikin channel YouTube kan gila-gila. Biasanya bener, parah. Gitu. Dia ngasih tutorialnya itu gila-gila. Bener-bener dapur dia buka kan? Iya, bener-bener dapur dia buka. Coba orang kita rada susah, Bang. Susah. Gitu. Dia jualan gado-gado. Coba deh tanya.
ini bumbunya apa, belum tentu mereka Nggak bakal kasih dikasih tahu. tahu. Belum tentu. Gitu. Padahal kacang ya, dibilangnya bukan Iya, kacang. gitu. Nggak ada resep khusus yang dia punya, tapi Iya, ini ada satu resep yang saya nggak bisa kasih gitu. biasanya begitu. Mm-mm. Yang saya lihat cuma bapak aja yang ya berani. Gue pernah ikut acara, jadi dia ada di Pak Karib itu, pernah ada di acara yang memang itu seller ya, ya ibarat kata customer lah. Mhm. Jadi kayak ngajarin orang buat masak juga gitu. Ini kayak gini loh angle-nya, ini lighting-nya di sini, coba tinggal foto doang. Itu kan waktu di Bandung ya, waktu di Bandung kan. Iya. Gila nih. Bang, gue bukan lahir dari keluarga yang berada gitu. Gua orang dari bawah banget, Bang. Gitu. Kenapa gue dari tadi nyebutin tukang gado-gado? Karena orang tua gue tuh dulu jualan gado-gado. Gitu. Ini buat judul kayaknya keren nih. Tukang gado-gado jadi tukang apa? Anak tukang gado-gado jual punya perusahaan. SMP Bang. Di saat temen-temen gue udah nikmatin harta orang tuanya nih. Dulu tuh zaman gue tuh Honda berapa ya? Honda 70 apa Honda berapa gitu. Itu lagi sedang keren-kerennya tuh. Gue nganter gemblong, Bang. Gemblong gitu tuh. Gue nganter gemblong. Gue ke sekolah bawa gemblong. Gitu. Malah ada beberapa temen di sekolahan ya manggil gue gemblong. Oh, jadi apa namanya gemblong gitu? Pak Gemblong? Enggak, gue dipanggilnya gemblong. Mereka bercandainnya begitu, gitu. Tapi alhamdulillahnya, ya teman-teman gue yang dulu manggil gue gemblong, lu segitu-gitu aja. Iya, gitu. Gue bukannya gue sombong. Gue udah jadi begini enggak, gitu. Cuman maksudnya, gara-gara dia bilang kayak gitu, gue jadi kepacu, gitu. Iya bener sih. Gitu. Karena gue tahu, gue bukan orang yang berada, gue bukan orang yang punya. Jadi gue Oke Bang, ini kan udah larut malam juga. Thank you banget waktunya. ini bukan pagi ya? Udah udah jam berapa nih? Jam 10 malam. Ini udah lumayan juga. Thank you banget Bang waktunya. Udah mau datang ke studio. Ya sambil jadi abis ini tuh gue mau diajarin juga Bang. Ini ada beberapa yang harus di set up lagi studionya. Makanya gue datengin profesionalnya kan. Gue nggak tahu kan. Sebenarnya lebih jago sih anak tuh memang kuliahnya di audio. Jadi dia audio. Jadi dia tahu persis settingan settingan studio yang bagus. Settingan studio tuh kayak apa, bass trap tuh kayak apa. Dia harusnya sih dia paham. Pokoknya gue mau undang nanti. Gitu. Suruh kesini. Isi acara lagi, kita ngobrol dulu. Udah mungkin ditanya Bang ya? Oke, siap. Ada lagi. Oke, thank you banget. Terima kasih. Udah nonton video ini, walaupun ya begitu. Bye bye. Banyak aja yang nyinyir. Aduh. Emang ada